Kejar bapak. Iya, iya, iya. Ya. Assalamualaikum. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan memeriksa kesiapan dan kerapian kelas ini untuk pembelajaran yang terbaik pada hari ini. Bapak mulai dari sini dulu. Oke, sudah rapi. Di sini juga sudah rapi. Ini sudah oke. Yang di sana juga oke. Baik, kita mulai dengan berdoa dulu. Ya, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik anak sekalian, selanjutnya kita sebagai menumbuhkan jiwa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk berdiri. Bapak minta satu orang untuk maju ke depan dampingi Bapak ya. Karena tadi laki-laki, Bapak minta perempuan ya. Silakan maju ke depan. Ya. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia airku, tanah marahku, di sana aku berdiri dan baru Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
hiduplah bangsaku, rakyatku, jiwanya bangunlah, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Baik, anak-anak sekalian. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Wow, Akbar. Yes. Gimana kabar hari ini, semua sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak sekalian, Bapak akan memulai ya dengan mengabsen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil tidak masuk lagi. Oh, iya. Oke, Bapak akan absen ya. Yang di absen namanya laki-laki, angkat tangannya, jawab hadir, Pak. Kalau yang perempuan jawab hadiroh. Oke, sudah siap? Oke, Bapak mulai ya. Agni Jaulita, Ahmad Faisal, Alifa, Alisa, Alfa, Arya Maulana, Aulia Maharani, Cantika Khairunisa, Esa Sabrina, Faris Muhammad Rosid, Gata Van Rizky, Ibnu Jufar, M. Al-Fatir, M. Aksan, M. Albiansa, M. Azka Gibran, M. Iqbal Ramadan, M. Rizky Al-Kafi, M. Jamiz Askar, M. Jidan Wira, Mutia Syafa, Naila Labita, Nia Ramadhani, Nurizki Erlangga, Olivia Wijayanti, Radifa Maryam, Raka Fahri Arfian, Reina Putriana Ramadan, Rindu Citra, Rinova Bayu, Sahla Azhara, Umi Rahmawati, Wildan Hidayat, Zahra Haura Putri. Oke, berarti sudah semua ya? Ada yang belum ke absen? Sudah. Cuman Nehil ya yang nggak masuk hari ini ya. Oke. Baik anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap? Oke, sebelum itu kita ice breaking dulu ya, biar kita semangat. Silakan coba semuanya berdiri. Ya. Oke. Semuanya berdiri. Nah, anakku sekalian, kalian mungkin pernah tahu permainan ini. Permainan ini adalah menggunakan konsentrasi dengan fokus mendengarkan sesuatu yang disampaikan. Sebagai contoh gini. Kalau disampaikan ya, kalau disampaikan anak-anak kata Pak Guru pegang kepala, kalian pegang kepala. Kata Pak Guru pegang telinga, kalian pegang telinga atau kuping ya. Kata Pak Guru pegang hidung, kalian pegang hidung.
Kata Pak Guru pegang pundak, kalian juga pegang pundak, ya. Tetapi jangan kalian lakukan kalau tidak ada kata Pak Gurunya. Ya, paham? Ya, kalau misalnya salah harus jujur. Gimana Pak? Langsung duduk. Ya, permainan kita lanjutkan. Bisa? Bisa dipahami? Oke, kita coba ya. Bersiap. Tangan di atas kepala semua. Kata Pak Guru pegang telinga. Kata Pak Guru pegang hidung. Kata Pak Guru pegang dagu. Kata Pak Guru pegang pundak. Kata Pak Guru pegang kuping. Ada yang salah? Kalau salah langsung duduk. Ya. Gitu. Oke. Sudah paham? Oke, kita mulai lagi. Itu baru percobaan. Aksan boleh berdiri dulu. Oke, siap ya? Oke, nanti ada ritme ritmenya lebih cepat. Jadi kalian harus konsentrasi. Oke. Siap? Kata Pak Guru pegang kepala. Kata Pak Guru pegang telinga. Kata Pak Guru pegang dagu. Kata Pak Guru pegang hidung. Kata Pak Guru pegang pundak. Kata Pak Guru pegang dagu. Kata Pak Guru pegang telinga. Kata Pak Guru pegang pipi. Kata Pak Guru pegang hidung. Pegang telinga. Ayo, tadi nggak ada kata Pak Gurunya. Yang salah silakan duduk. Ayo. Coba jujur ya, yang salah duduk. Oke, yang tidak tetap berdiri. Oke. Ini duduk ya, 1 2 3. Oke. Kita mulai lagi, konsentrasi. Tangan di atas kepala. Kata Pak Guru pegang telinga. Kata Pak Guru pegang hidung. Kata Pak Guru pegang dagu. Kata Pak Guru pegang dagu. Oke. Silakan yang salah duduk. Oke, kita mulai lagi. Konsentrasi. 1 2 3. Kata Pak Guru pegang telinga. Kata Pak Guru pegang hidung. Kata Pak Guru pegang dagu. Kata Pak Guru pegang pundak. Kata Pak Guru pegang mata. Kata Pak Guru pegang hidung. Pegang kepala. Oke, siapa yang ini? Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Ayo semuanya kita tepuk semangat. 1 2 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak sekalian, gimana? Lebih ceria kan? Lebih segar ya? Oke, kita lanjut. Baik anakku sekalian, tema kita hari ini adalah tentang apa ini? Ya, sujud tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang lagi apa? Sujud. Sujud kepada siapa? Ya, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinter. Baik, dari materi ini, ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, disimak ya. Satu peserta didik akan menjelaskan perintah agama untuk melakukan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Jadi, yang kita pelajari sujud itu ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Oke. Sudah ada yang tahu mengenai sujud ini? Oke, nanti kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran discovery, ya peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur.
sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, ini adalah penampilan video ya. Terus sudah kita bagi kelompok ya. Ini sudah jadi bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Baik. Baik, anakku sekalian, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sujud? Yang kedua, ada berapa macam sujud yang kamu ketahui? Yang ketiga, pernahkah kamu melakukan sujud selain sujud dalam sholat? Uraikan penjelasanmu. Nah, dari pertanyaan ini akan kalian jawab secara berkelompok. Ya, oleh sebab itu, Bapak akan bagikan kertas untuk kalian isi sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kalian masing-masing. Ya. Satu kelompok Bapak siapkan 3 kertas, silakan di Oke. Baik, anak-anak sekalian, ya. Dari bagian ini, ya, dari bagian ini kalian akan diarahkan untuk memahami arti dari sujud dan macam-macam sujud. Oleh sebab itu, silakan setiap kelompok temukan jawaban dari ketiga pertanyaan pemantik berikut ini. Sekali lagi Bapak ulangi, apa yang dimaksud dengan sujud? Kemudian ada berapa macam sujud yang kamu ketahui? Yang ketiga, pernahkah kamu melakukan sujud selain sujud dalam sholat? Uraikan penjelasanmu. Waktunya hanya 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ada yang bertanya? Ya? Ya, 1 pertanyaan, 1 lembar. Jam pelajaran ketiga. Subjek. Oke, silakan dicari jawabannya. 1 kertas, 1 jawaban. Ya, soalnya nggak usah ditulis. Ya, cukup angka 1, nomor 1, 2, 3, dan nanti dipresentasikan ke depan. Ya, 1 kertas, 1 jawaban. Ya. Ini agak ke sana ya. Ya? Jawabannya aja agak ke sana. Ya. Ini agak mundur ya. Agak mundur biar Bapak bisa lewat. Ya. Terus lagi. Oke, silakan. Oke, yang serius ya. Ya, silakan cari jawabannya. Ayo, serius. Gimana? Ayo, serius, ayo, serius. Iqbal, serius. Ya, 1 lembar 1 jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita panggilan kepada Bapak Ibu yang bertugas SPG mohon berhadir karena SPG sudah sah. Kamu agak kesinian ya, biar Bang bisa lewat. Ya, makasih. Tiga menit lagi. Nanti setiap kelompok presentasi ke depan ya. Dua menit lagi. Dua menit lagi. Sudah ada yang kelompok selesai? Oke, baik. Waktu habis, ya. Siapa duluan yang mau tampil? Siapa duluan? Oke. Kelompok 1, silakan. Siapa yang mau bicara? Well, ayo. Begini ya. Begini. Jadi dideketin ya. Ya. Iya. Langsung soalnya aja. Apa jawabannya aja? Yang pertama, apa yang dimaksud? Salam dulu. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sujud? Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, ada berapa macam sujud yang kamu ketahui? Ada 3 macam, yaitu sujud syukur sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Bebas. Nomor 3. Pernahkah kamu melakukan sujud selain sujud dalam sholat? Uraikan penjelasanmu. Pernah, di saat aku menang lomba 17 Agustus di lingkungan rumahku, dan aku pun bersujud syukur atas kemenanganku. Oke, baik. Sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri close yang meriah untuk kelompok 1. Ya, luar biasa ya. Apalagi pada jawaban yang ketiga ini sesuai dengan kenyataan atau kehidupan kita ya. Baik, anak sekalian, itu adalah pertanyaan pemantik. Baik, kita masuk ke kegiatan inti ya. Lanjut. Nah, ini adalah pengertian sujud. Apa yang maksud dengan sujud? Sujud ya. Jadi yang dimaksud dengan sujud, anak sekalian, perhatikan ya. Sujud artinya adalah tunduk merendahkan diri atau menempelkan dahi di atas tanah. Sujud adalah gerakan khusus yang meliputi menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak jari kaki serentak pada tanah sebagai bentuk dan penghambaan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pinter. Nah, ini adalah dalil hadis mengenai sujud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermakna atau yang bunyi hadisnya adalah an Abi Abbasin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'atin a'jumin ala jabhatin au asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa bataini wa atrafil qadamani wala nakfita siyaba wa sya'ar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk bersujud pada 7 tulang, yaitu pada dahi, dan beliau menunjukkan hidungnya dengan tangannya, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung telapak jari dari kedua kaki, dan tidak boleh menahan pakaian dan rambutnya. Ini adalah hadis mengenai kita diperintahkan sujud atau tata cara sujud. Lanjut. Nah, ini adalah 7 anggota badan yang harus menyentuh tanah. Ya, kira-kira apa saja? Yuk sama-sama. 1. Oke, kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Oke, kalau kita perhatikan, coba. Ini adalah ilustrasi seseorang sedang melakukan sujud, ya. Yang mana ini semua harus ya dilakukan secara bersama-sama. Oke. Baik. Nah, di sini ada keutamaan sujud. Apa saja sih keutamaan yang kita lakukan terutama pada saat kita sujud? Yuk sama-sama kita lihat dan kita pelajari secara seksama. Yang pertama apa? Oke, yang kedua? Oke, yang ketiga? Oke, yang keempat? Baik, yang kelima? Oke, yang keenam? Ya, baik anak-anak sekalian, Allah beserta Rasulnya menganjurkan bahkan memerintahkan kita untuk sujud, tentu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ini adalah keutamaan ataupun manfaat ketika kita sujud. Dari mulai menggugurkan dosa, mendekatkan diri kita kepada siapa?
kepada Allah, ya. Terus mendapatkan ganjaran berupa apa? Surga, ya. Sampai melaksanakan anjuran atau sunnah dari Rasul. Siapa di sini yang nanti di surga mau bareng sama Rasulullah? Angkat tangan. Siapa di sini sekali lagi nanti di akhirat di surga mau berkumpul bareng bertemu dengan Rasulullah? Angkat tangan. Ya, semuanya ya. Berarti kita harus melaksanakan perintah Rasul atau menjalankan sunnah. Oke. Oke, lanjut. Baik, kita langsung masuk ke macam-macam sujud, ya. Nah, sujud ditunjukkan hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semata sujud akan terasa sulit jika dilakukan oleh orang yang sombong. Ada nggak di sini orang yang sombong? Boleh nggak kita manusia sombong? Tidak boleh, ya. Kenapa? Karena sujud menunjukkan kerendahan hati seseorang hamba di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat berbagai macam sujud, mari kita pelajari macam-macam sujud, ya. Lanjut. Nah, yang pertama macam-macam sujud. Ini sujud apa? Sujud syukur, ya. Nah, sujud syukur itu apa? Yuk kita belajar. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapat apa? Nikmat. Misalnya nikmat itu apa saja anak-anak? Mendapat makanan gratis, ya itu nikmat juga. Apalagi? Mendapat minuman gratis, apalagi? Ya apa? Mendapat uang dari ayah atau ibu. Oke, apalagi? Banyak ya. Jadi segala macam nikmat, keselamatan. Contohnya keselamatan apa? Misalnya ada orang lagi naik sepeda, terus tiba-tiba jatuh, ya. Nah, untungnya nggak kenapa-napa, artinya selamat. Itu juga termasuk. Terus kemudian keberhasilan, ya. Misalnya si Anto naik kelas, atau misalnya dia juara lomba, ya. Nah, atau segala hal yang menggembirakan, itu adalah contoh daripada kita melaksanakan sujud syukur, ya. Nah, sujud syukur hukumnya apa? Sunnah. Apa yang maksud dengan sunnah? Jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, kira-kira ini ada gambar sedang apa mereka? Sujud syukur. Kenapa mereka sujud syukur? Karena menang, ya. Kan kita sering ya kalau melakukan selebrasi ketika lagi misalnya nonton bola itu, ternyata jagoan kita menang, ya kita sujud syukur. Oke, seperti hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di gambar ini. Oke, lanjut. Baik, ini adalah hadis mengenai sujud syukur, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, yang artinya adalah dari Abu Bakar radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila beliau mendapati perkara-perkara yang menyenangkan atau beliau diberi kabar gembira, maka beliau sujud untuk bersyukur kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Ini adalah dalil di mana Nabi menyuruh kita ketika mendapatkan nikmat kita untuk bersujud syukur, ya. Siapa di sini yang pernah melakukan sujud syukur? Oh, sudah ada yang pernah ya. Bapak tanya, coba Kavi ketika sujud syukur karena apa? Menang lomba 17 Agustusan. Wah, alhamdulillah. Coba Olivia melakukan sujud syukur karena apa waktu itu? Menang lomba. Oke. Siapa lagi tadi? Oke. Kenapa? Menang lomba juga. Wah, jangan-jangan lombanya bareng-bareng ya. Baik. Baik, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, perhatikan anak sekalian. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Ya, yang pertama apa? Niat sujud syukur karena Allah. Terus kemudian sujud syukur dilakukan di luar sholat. Terus yang ketiga harus apa? Suci dari hadas dan najis serta menutup aurat dan menghadap kemana? Arah kiblat. Kemudian yang keempat apa?
Tidak disyariatkan untuk takbir, tasyahud, atau salam. Kenapa? Karena bukan bagian dari sholat. Terus apa lagi? Dilakukan menghadap arah kiblat. Dan terakhir apa? Sujud dilakukan 1 kali sembari mengucapkan doa sujud syukur. Sudah ada yang tahu belum doanya? Nah, kita belajar ya. Lanjut. Nah, ini adalah doanya sujud syukur. Coba siapa yang mau berlatih membaca doa sujud syukur? Ya, Bapak minta coba Rinop. Siapa? Rinop ke depan. Silakan Rinop. Oke. Coba Rinop. Silakan. Dikit-dikit. Ya. Nah, oke. Dibantu ya. Siapa yang bisa? Coba Kafi. Ayo Kafi. Coba Kafi. Ayo. Gimana doa atau bacaan sujud syukur? Ya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Coba sekali lagi. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, artinya apa? Wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya dan membukakan pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Mana? Iya. Terima kasih, Kafi. Yuk, sama-sama kita belajar doa sujud syukur. Siap? Oke, 1, 2, 3. Bareng-bareng ya, ikutin Bapak ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Oke, bisa? Insya Allah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hikmah ya sujud syukur. Sujud syukur dapat meningkatkan kesadaran bahwa Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala kenikmatan yang didapat merupakan karunia dari siapa? Dari Allah, bukan karena kemampuan diri semata. Bersujud kita mendapatkan kebahagiaan adalah salah satu cara mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini adalah hikmah. Jadi kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Yang kedua setelah sujud syukur, sujud apa ini? Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Oke, baik, terima kasih. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Apa hukumnya melaksanakan sujud tilawah? Sunnah, yaitu jika dilakukan mendapat pahala. Kalau tidak kerjakan dapat dosa nggak? Tidak, ya boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, ini ada orang lagi ngapain? Baca Quran. Coba siapa di ruangan ini yang sudah pernah hatam 1 kali baca Quran? Ada? Setengah. Oke, 1. Oke. 5 juz. Baca 5 juz. 2 juz. 1 juz Al-Quran membaca ada? Oke, masih malu-malu ya sebelah sana ya. Baik, kita lanjut.
Nah, ini adalah dalil mengenai sujud tilawah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya adalah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian dia bersujud, maka setan menjauhi sambil menangis. Dia berkata, duhai malangnya aku, anak Adam diperintahkan sujud. Lalu dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan sujud, namun aku enggan, maka aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah hadis di mana kita melaksanakan sujud tilawah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada dalil mengenai sujud tilawah. Apa saja? Yang pertama, ini surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 206, pintar. Yang kedua surat apa? Ayat berapa? 15. Kemudian surat apa lagi? Ayat berapa? 50. Kemudian ada apa lagi? Ayat berapa? Oke. Kemudian ini surat apa? Ayat berapa? Oke. Terus kemudian ini apa? Ayat berapa? Oke. Kemudian ini surat apa? Ayat berapa? Ya, jadi anak sekalian, ini adalah macam-macam dalil di dalam Al-Quran yang terdapat ayat-ayat sajadah. Ya, pasti kalian belum tahu ya tentang ayat sajadah ini. Nah, makanya kita hari ini belajar. Lanjut. Nah, gimana tata cara melaksanakan sujud tilawah dalam sholat? Oke, yang pertama apa? Niat melakukan sujud tilawah karena Allah, bukan karena ingin pamer ya, bukan karena ingin dipuji ya. Oke, kemudian yang kedua apa? Bertakbir ya, mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Bisa? Oke, kemudian yang ketiga apa? Sujud 1 kali dan membaca doa sujud tilawah. Terus yang keempat, membaca doa sujud tilawah. Terus yang kelima, berdiri kembali. Yang keenam, melanjutkan salat sampai salam. Jadi ini adalah tata cara melaksanakan sujud apa? Sujud tilawah ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau tadi melaksanakan sholat sujud di dalam sholat, ini melaksanakan sujud di luar sholat. Apa? Yang pertama, niat sama melakukan sujud karena Allah. Terus kemudian takbiratul ihram masih sama ya, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga berhenti sejenak. Lalu bertakbir lagi untuk sujud Allahu Akbar. Nah, gitu. Terus yang keempat, sujud 1 kali dan membaca doa sujud. Dan terakhir, bangun dari sujud, duduk sejenak lalu membaca salam. Nah, sekali lagi, ini adalah tata cara sujud tilawah di luar sholat. Pintar, lanjut. Nah, ini adalah doa sujud tilawah. Ya, coba siapa yang mau ke depan baca doa ini? Karena tadi cowok, Bapak sekarang minta cewek. Ya, Bapak minta Olip. Silakan Olip ke depan. Silakan baca ini. Oke, siapa yang bisa? Yang cewek? Siapa? Ya, coba. Ya, kamu. Silakan ke depan. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita belajar. Gini ya. Bismillah dulu. Ya, bismillah. Ya, semuanya perhatikan ya. Kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya. Yuk sama-sama. Bismillah. Ya,
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hikmah sujud tilawah ya. Hikmah dari sujud tilawah yaitu mentaati segala hal yang diperintahkan Allah. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk bersujud, saat membaca atau mendengar ayat sajadah, maka manusia pun harus melaksanakannya. Selain itu, sujud tilawah memiliki hikmah bahwa manusia harus menghayati bacaan makna Al-Qur'an. Ya, siapa di sini yang cinta Al-Qur'an? Siapa? Oke. Kata Nabi, barang siapa yang cinta sama Al-Qur'an, nanti di akhir hidupnya dan di alam kubur, Al-Quran akan menjadi teman kita, ya. Dan nanti di akhirat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang suka membacanya. Siapa di sini yang suka membaca Al-Quran? Angkat tangan. Ya, bagus ya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bareng-bareng. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah sujud apa ini? Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ya, oke. Baik, terima kasih. Sujud sahwi adalah sujud dilakukan ketika orang sedang sholat merasa ragu terkait rukun atau jumlah rakaat. Ya, sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah muakkad. Ya, dilakukan sebanyak berapa kali? 2 kali. Ya. Nah, pada saat sholat. Pak, saya tidak bisa sujud sahwi, boleh enggak? Dikerjakan, boleh. Tidak juga tidak apa-apa, ya. Oke, ini orang lagi ceritanya sholat apa? Berjamaah. Nah, tiba-tiba imamnya misalnya lupa sudah berapa rakaat ya? Diterusin aja. Harusnya zuhur 4 rakaat, dia 10 rakaat. Lewat ya. Nah, maklum karena lupa, ya. Nah, karena lupa maka dianjurkan untuk melakukan apa? Sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sujud karena apa, anak-anak? Karena lupa, ya. Oke. Nah, ini adalah dalil mengenai sujud sahwi yang artinya, ya, dari Atta bin Yasir Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, tidak tahu berapa rakaat dia telah sholat, apakah 4, 3 rakaat, maka hendaklah sholat lagi 1 rakaat, kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Jadi ini adalah perintah siapa? Perintah Rasul. Kenapa? Karena manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Oke, lanjut. Nah, sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi. Yuk, sama-sama. 1. Ya, lupa melaksanakan sunnah ab'ad dalam sholat. Yang kedua. Ya, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga. Ya, ragu dan lupa terkait rukun atau jumlah rakaat salat. Pintar. Yang keempat. Ya, melakukan sesuatu perbuatan yang tergolong penambahan. Yang kelima. Ya, melakukan rukun sunnah ab'ad atau membaca bacaan yang tidak pada tempatnya. Ini adalah sebab-sebab kita melaksanakan sujud sahwi. Ya, oke lanjut. Nah, kemudian ini tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud mengucapkan takbir setelah selesai membaca tasyahud akhir. Misalkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu sampai selesai, ya. Nah, habis itu baru apa? Kita sujud mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian membaca doa sujud sahwi. Terus duduk di antara 2 sujud, ya, gitu. Terus kemudian membaca doa duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud kembali dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar sambil membaca doa sujud sahwi. Kemudian terakhir bangun dari sujud, duduk sejenak lalu membaca apa?
Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Bisa? Bisa? Insya Allah ya. Nanti harus dipraktikkan. Yuk. Ini adalah doa sujud sahwi. Coba siapa yang mau belajar doa sujud sahwi? Ayo. Ada? Coba bacaannya pendek nih. Siapa? Ayo. Ayo Ibnu. Silakan Ibnu ke depan. Ayo. Kalau enggak Ibnu, Afgan. Aksan. Ayo silakan San. Ayo siapa? Ayo belajar. Ayo, ini gampang doanya. Ayo, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Ayo. Yaudah, ayo kamu lagi ke depan. Ayo. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo belajar, nanti Bapak ajarin. Ayo. Nanti nggak selesai. Ayo. Ayo Bibi, bentar yuk. Bapak nanti ini Bibi. Ayo tepuk tangan dulu untuk teman kalian ya, sudah berani. Ayo baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman Malayanamu walayashu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dulu ya. Oke, yuk sama-sama kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana malayanamu walayashu. Ayo sekali lagi. Subhana. Sekali lagi. Subhana malayanamu. Oke, artinya apa? Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hikmah sujud sahwi. Hikmah sujud sahwi yaitu memahami bahwa manusia pasti berbuat salah. Manusia tidak lepas dari kesalahan. Melalui sujud sahwi, Allah memberi kelonggaran bagi manusia untuk memperbaiki apa? Kesalahan dalam sholatnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Allah maha apa? Pengampun dan maha bijaksana. Coba di sini ada nggak yang merasa tidak pernah melakukan kesalahan? Ada? Nah, berarti kita semuanya sama manusia. Ya, kalau tidak pernah melakukan kesalahan, berarti dia itu malaikat. Ya, oke lanjut. Baik, kita ke tugas kelompok kembali di sini ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 yang harus kalian bahas bersama teman kalian. Yang pertama, uraikan makna sujud menggunakan bahasa kamu sendiri. Bahasa kelompok ya. Kemudian, apa hal-hal yang menyebabkan seorang melakukan sujud syukur? Oke. Yang terakhir, sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika sholat berjamaah, bagaimana aturan dan tata cara sujud tilawah? Coba uraikan penjelasanmu. Oke, dari ketiga ini, masing-masing kelompok boleh mengerjakan atau boleh melaksanakan cukup satu saja. Ya, cukup satu saja atau maksimal boleh lebih dari satu. Ya, boleh nomor 1 saja atau boleh nomor 2 saja atau boleh nomor 3 saja. Ya, waktunya 5 menit. Oke, Bapak akan bagikan lagi.
Oke, silakan. Oh, masih ada ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Baik, sekali lagi waktunya hanya 5 menit ya. Nanti maju presentasi satu-satu. Ya, bisa dipahami? Oke, selamat mengerjakan. Ya, bebas. Ya, boleh nomor 1, boleh nomor 2, boleh nomor 3. Oke, silakan boleh pilih yang nomor berapa, ya. Nomor 1 boleh, atau nomor 3 boleh, atau nomor 2 saja boleh, atau lebih dari itu juga boleh. Nanti dipresentasikan ya. Oke, silakan ditentukan mau nomor berapa, misal 2 saja, 3 saja, boleh, atau lebih dari itu, nanti dipresentasikan ya. Oke, silakan mau nomor 2, 3, atau 1 saja, ya, nanti dipresentasikan ya. Oke, boleh pilih salah satu, nomor 1 saja, 2 saja, atau 3 saja. Yang pasti nanti dipresentasikan ya. Oke, semua yang maju. Kalau nggak maju, nanti yang dapat nilai yang maju aja. Jam pelajaran keempat. Per subject begin. Gimana? Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai duluan? Kelompok mana? Ayo, silakan maju ke depan. Semuanya, ya. Ya. Kedua ya. Ya, ini pertama, kedua. Oke, silakan ke depan. Ya, ini ketiga ya. Oke, berarti ini keempat ya. Ya. Silakan. Perkenalan dulu ya. Ayo silakan ke depan. Salam dulu, perkenalan, ya, baru baca hasil diskusi. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur? Jawab, karena ia mendapatkan nikmat dari Allah SWT atau berhasil menggapai keberhasilan. Ya, baik. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kelompok 4. Kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2 dulu. Habis ini kelompok 4 ya. Terakhir kelompok 1. Ayo silakan.
Ya, perkenalan dulu. Coba semuanya diam dulu. Yuk kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Apa hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur? Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Ayo silakan. Cepat. Oke, semuanya, yuk kita dengarkan ya, jangan ada yang bercanda. Alfa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab soal nomor 2. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur? Karena memenangkan perlombaan, mendapatkan rezeki. Ketika seseorang memperoleh nikmat darinya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Ayo terakhir kelompok 1. Oke, siapa? Bilangnya gimana sih? Bilangnya gimana kamu? Assalamualaikum gimana pembukaannya? Alfa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, uraikan makna sujud menggunakan bahasamu sendiri. Sujud adalah tunduk atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memasrahkan diri. Saya akan menjawab nomor 2. Apa hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur? Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar bisa berupa kabar gembira, nikmat dan terhindar dari bahaya. 3. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat maupun luar sholat. Ketika sholat berjamaah, bagaimana aturan dan tata cara sujud tilawah? Uraikan penjelasanmu. Ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 hasil diskusinya. Oke, baik, kita sampai kepada kegiatan penutup ya. Nah, di sini siswa menuliskan 1 hikmah yang paling menyentuh dan berjanji untuk mencoba mengamalkannya. Oke, coba siapa nanti setelah ini yang mau mengamalkan sujud sahwi, angkat tangan. Oke. Siapa di sini yang nanti mau berlatih mengamalkan sujud syukur, angkat tangan. Oke, siapa di sini yang nanti setelah ini
berlatih mengamalkan sujud tilawah? Angkat tangan. Oke, meskipun tidak ada, ya hari ini harus dilatih ya. Baik, anak-anak sekalian, dari sini kita akan coba berlatih ya mengenai hikmah apa saja sih yang kita bisa rasakan. Tentu kita sendiri yang merasakannya ya. Oke, lanjut. Nah, kita kesimpulan. Anak-anak sekalian, perhatikan. Asgar, ya. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah sujud adalah tanda ketaatan kita kepada siapa? Allah SWT ya. Sujud berarti adalah kita menghamba kepada Allah. Ya, macam-macam sujud itu ada berapa? Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, ya. Nah, sujud syukur itu karena sujud apa? Sujud syukur itu karena apa? Karena kita mendapatkan nikmat, keselamatan. Sujud tilawah karena apa? Karena kita mendengar atau melihat ayat sajadah. Terus sujud sahwi karena apa? Sujud karena lupa sholat atau bilangan rakaat sholat ya. Nah, dengan demikian anak sekalian kita akan tahu dan kita akan lebih paham ya tentang pelaksanaan macam-macam sujud dalam kehidupan kita masing-masing ya. Sekali lagi kita akan lebih tahu dengan sujud ya dalam kehidupan kita sehari masing-masing. Nah, ini adalah tindak lanjut untuk minggu depan ya. Nah, siswa bersiap untuk melakukan praktik pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi setiap siswa wajib setelah ini berlatih dan minggu depan akan praktik. Praktik apa? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur ya. Bapak harap semuanya belajar dengan giat untuk pertemuan berikutnya. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut. Oke, demikian anakku sekalian, ya kita sampai pada pertemuan pada pagi hari menjelang siang hari ini. Ya, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Oke, coba sekali lagi. Nanti ada aku anak solehnya ya. Aku anak soleh. Yes, gitu ya. Oke, sekali lagi. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Cinta Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku anak soleh. Yes. Baik, anak sekalian, terima kasih atas kesempatannya ya pada hari ini ya. Bapak akan tutup dengan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya. Silakan ketua kelas maju ke depan kembali. Mari kawan-kawan kita membaca surah Wal Asri untuk menutup kegiatan pagi hari ini. Bagi kawan-kawan kita membaca surat Wal Asri untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq
wa tawasau bisabr. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menutup dengan doa. Baik, Bapak akan berpantun, jangan lupa cakepnya. Apabila ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, janganlah dilaporkan ke Pak Polisi. Nah. Oke, yang kedua, apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Insya Allah umur kita panjang, mudah-mudahan kita berjumpa kembali. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, Bapak akhiri ya untuk pertemuan kali ini ya dengan ucapan terima kasih, alhamdulillah kepada Allah. Untuk besok jangan lupa belajar dengan giat, kerjakan untuk tugas praktik minggu depan ya. Ya, Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.